Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan saya Bustomi. Saya Fatina Salsabila. Saya Vita Pramudita. Dan saya Davina Najwa Michelle Febrian. Ini adalah video presentasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah. Di sini kami akan membahas mengenai dinamika Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini adalah dasar hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa. UUD 1945 memiliki cita-cita dan nilai-nilai Pancasila. Nah, UUD ini dibagi menjadi dua bagian utama. Nah, yang pertama itu ada pembukaan. Pembukaan itu yang berisi tentang Pancasila dan tujuan negara. Dan yang kedua itu ada batang tubuh. Batang tubuh itu yang mengatur lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara, serta sistem pemerintahan. Nah, sistem ini itu sangat penting untuk memahami bagaimana negara ini akan diatur atau dijalankan. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar telah mengalami perubahan beberapa kali. Yang pertama, perubahan terjadi pada tahun 1949, perubahan kedua terjadi pada tahun 2000, perubahan ketiga terjadi pada tahun 2001, dan perubahan keempat terjadi pada tahun 2002. Setiap perubahan ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia yang ada di Indonesia, serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dokumen hidup yang dapat beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Proses amandemen yang dilakukan mencerminkan respon terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan global yang dihadapi oleh Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah statis, namun tetapi dinamis. UUD 1945 memiliki peran sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan, hak warga negara, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Ini juga menjadi pedoman landasan utama bagi semua kebijakan pemerintahan dan tindakannya. Namun, Undang-Undang Dasar 1945 ini juga menghadapi berbagai tantangan dan isu-isu kontemporer. Ada pertentangan mengenai relevansi dan implementasi Undang-Undang Dasar ini. Juga isu-isu seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, serta ketidakadilan sosial yang masih perlu diatasi. Ini semua merupakan tantangan yang perlu kita hadapi bersama. Nah, kesimpulannya, UUD 1945 itu adalah fondasi hukum yang sangat penting untuk negara Indonesia. Dinamika dan perubahan yang terjadi itu mencerminkan kebutuhan yang akan dilakukan untuk perkembangan masyarakat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.